Oke, selamat pagi semua. Selamat siang. Oke, hari ini kita akan coba buat game Flappy Bird. Game Flappy Bird. Ya, ini sudah lama ya kalau kalian dulu jenis boom atau jadi viral game ini. Game ini berarti kalau ini seperti ini ya contoh gamenya. Kita akan buatnya. Eh, jadi ketika di start, nah ini meloncat-loncat. Nah, tapi kalau kena dia langsung game over. Nah, oke, begitu ya. Jadi gamenya modelnya seperti ini. Oke, ini gamenya. Jadi ini ketika diklik, nah, oke, saya nggak pintar jadi selalu mesti kalah. Oke, gitu ya. Berarti cara mainnya seperti itu. Kita akan buat gamenya. Berarti kita sekarang kita coba buat algoritmanya dulu. Ya, algoritmanya. Berarti yang pertama-tama itu apa aja tadi? Itu ada burung, ketika kena ada tombol, dia meloncat. Ya, ketika tombol tidak diklik, dia akan turun. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa kalian tambahkan misalnya jadi animasi, tambah animasi ketika meloncat dia eh, burungnya berkepak. Terus kalau dia turun ya ya udah turun. Jadi bisa juga tambah animasi atau sound. Nah, ini bebas. Cara yang kedua pakai itu turun. Terus berikutnya apa? Nah, berikutnya ngapain? Berikutnya tadi apa tadi? Ada pipa ya. Pipa berjalan kiri dari arah yang sudah ditentukan. Dari posisi yang sudah ditentukan. Nah, pipa berjalan ke kiri dari posisi yang sudah ditentukan. Terus lagi, jika pipa kena burung, maka game over. Jika pipa sampai ke suatu posisi, maka skor bertambah. Itu ya, itu algoritmanya. Jadi kalian coba kalau buat apapun, coba dibuat algoritmanya. Step-stepnya itu seperti apa. Jadi ini akan melatih kalian untuk mudah nantinya untuk mengerjakan sesuatu. Jadi coba dibuat step by step-nya. Ya, ini contohnya kalau ini algoritmanya, berarti kalau membuat game Flappy Bird, apa yang harus dikerjakan? Yang pertama, burung itu ketika tombol diklik, dia meloncat. Ini mau kasih animasi atau sound, terserah ya. Kemudian ketika tidak diklik, dia akan turun. Oke. Berikutnya, pipa berjalan ke kiri dari posisi yang sudah ditentukan. Jika pipa kena burung, maka game over. Itu caranya. Terus pipa sampai posisi, maka skor bertambah. Oke, kita buat gamenya sekarang. Karena kalau sudah kita coba buat algoritmanya, kita implementasikan. Kita new dulu. Oke, seperti ini ya. Kita buat biar gampang. Kalian tambahkan dulu background-nya. Kita buat dua ya. Background yang di sini. Ada background biru sama background yang untuk navigasi. Yang ini. Nah, ini untuk memudahkan kita untuk posisinya itu ada di mana. Posisi pipa, posisi burung itu ada di mana. Jadi kita nanti banyak belajar tentang posisi, bukan belajar, banyak menggunakan posisi. Oke, algoritma pertama adalah burung ketika tombol diklik, dia meloncat.
Ini kita tambahkan, berarti ada tombol, ada burung. Di ini kita tambahkan di sini tombol, button, sama burung ya. Kalian bisa pakai burung, mungkin di sini ada parrot. Nah, pakai parrot aja. Oke. Burungnya kita kasih ya kecil aja 20. Kecil banget enggak? Ya, kita coba. Biar gampang gitu ya nantinya. Terus tombolnya kita taruh di ujung. Ini ya. Terus sekarang tombolnya kalau mau kalian ganti, silahkan ya. Mau ganti warna biru gitu ya. Jangan lupa kalau biru sorry, merah gitu ya. Kok merah ini ngomongnya biru. Tidak sesuai dengan, nah misalnya ini merah, tinggal ini diklik, masukkan ke sini. Ups, salah, saya salah. Yang di sini, klik. Terus yang di sini mau jadi agak hitam gitu ya, tinggal. Nah, oke, begitu ya. Ini kalau mau agak kecil jadi 80. Ya, oke. Algoritma berikutnya adalah tadi apa? Ketika dia meloncat, diklik, dia meloncat. Jangan lupa kita pakai apa kemarin? Kalau diklik, dia meloncat. Kita pakai eh, broadcast atau siarkan. Ya, berarti ketika sprite diklik, terus siarkan. Nah, apa yang disiarkan? Nah, ini pesan baru. Loncat. Oke. Oke, kita sudah dapat. Kemudian setelah itu kita masuk ke ketika dia diklik, diloncat, yang ngapain? Oh, burungnya berarti meloncat. Nah, oke, kita kasih ini di burung ya. Berarti ketika dia menerima. Nah, ketika aku menerima loncat, dia ngapain? Ya, berarti ubah Y sebesar ini mau 40 deh atau 30 ya, kita nanti lihat dulu ya kondisinya seperti apa. Oke, kita cek sekarang. Oke, jadian ya, dia naik ya. Ya, dia naik ya. Oke. Terus ketika tombol tidak diklik, dia akan turun. Nah, ketika tombol tidak diklik, ini saya buat cepat karena saya yakin kalian sudah biasa dengan apa Scratch. Ketika tombol diklik, dia akan turun. Berarti selamanya dia turun. Turunnya berapa? Berarti ubah Y juga. Ubah Y sebesar, nah oke. Berarti ini jadikan minus ya, kan turun. Nah, ini kalau kalian lihat di sini kan makin lama minus, Y-nya kan minus 180, di sini kan 180. Ininya tengah itu 0, di sini minus 240, di sini 240. Jadi gini ya, jadi di tengah-tengah itu 0,0. Oke, kita lanjut. Ini berarti kalau turun jadinya minus. Minus berapa ininya? Kita lihat ya, kita cek dulu. Banter enggak? Oke. Oke, sip. Ini mau 40 atau 30. Oke, sip. Ya, sip. Ini mau 2 aja lah. Biar ini
kliknya lebih wah terlalu nggak bisa cepet ya. Oke, biar posisi parrot ini ketika diklik langsung di posisi kiri terus, ya berarti kita harus masukkan pergi ke arah, nah ini posisi ini. Kita mau taruh mana? Taruh sini ya, berarti minus X-nya minus 100 apa minus 200, 180. Y-nya kalau taruh sini ini berarti ya, kalau taruh sini berarti Y-nya 50 gitu ya, Y-nya. Apa 100 ya? Coba taruh posisinya di mana? Oke. Wah, tapi kok 30 terlalu riskan ya. Ini 20 terlalu riskan, 25. Wah, cepet banget. Memang saya nggak bisa main atau gimana ini kok cepet banget. Oke. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan ya, ini mau 30, mau 40, bebas. Nah, kalau turunnya biar lebih cepat, ya berarti -3 atau dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Oke, sudah sekarang masuk ke algoritma yang berikutnya. Pipa berjalan ke kiri dari posisi yang sudah ditentukan. Oh ya, ini tadi kalau mau kasih animasi sama sound, berarti ini ya, ubah Y sebesar itu bisa kalian kasih, kalau pasti animasi ya berarti ganti kostum, ini jadi yang parrot itu yang mana ya? Yang parrot big seperti ini, yang parrot A seperti ini. Berarti ini parrot B, eee, kemudian yang di sini yang parrot A, kalau yang turun kita ganti kostumnya parrot B. Nah, gini ya, kita lihat. Aduh aduh, saya nggak bisa main. Itu ya, berarti caranya gitu ya, eee, diganti kostum parrot B, ini akan ganti kostum parrot A. Kalau tambah sound ya di sini kasih sound aja. Oke, itu ya. Oke, lanjut sekarang yang algoritma kedua. Pipa berjalan ke kiri dari posisi yang sudah ditentukan. Nah, sekarang kita buat apa? Pipa. Nah, buat pipa. Berarti kita masuk, klik lukis, kita buat pipa, warnanya biru ya. Biru, 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 biru. Oke, biru. Ambil yang di sini. Terus buat panjang sekalian ya. Jadi dibuat panjang, kenapa dibuat panjang? Biar nanti ketika dibuat random, dia bisa masih masih mengikuti. Oke. Terus ini taruh aja sebelah sini. Ini.
Oke, jadi gini ya pipanya. Tapi kalau mau lebih jaraknya, aduh, sorry, 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 sorry. Saya masih sini. Biar biar jaraknya biar nggak begitu ini jauh, ya dibuat gini ya. Nah, ya kelihatan ya, ini segini. Oke, ini kalau pengen double, ada dua cara sih. Kalian tambahkan pipa-pipa gitu, ditambahin di sini ada pipa lagi gitu ya. Nah nanti, cuma kalau begitu eh, randomnya nggak begitu bisa kelihatan sih. Kalau ada 2 apa 3. Tapi lebih, nah, ada beberapa cara untuk membuat jadi double ya. Untuk jadi double datanya, double pipanya. Tapi nantilah kita buat yang kita kita coba akali dengan yang beda lagi. Oke, satu dulu aja. Oke, ini berarti kita buat pipanya dia ada dari posisi, berarti ini dia bergerak dari kiri ke kanan. Berarti forever, selamanya. Ke posisi ini meluncur. Ini pakai ini ya. Posisinya kalau Y-nya kita buat tetap, posisi Y-nya tetap, tapi X-nya yang kita ubah. Ini ke minus kayak berapa? Minus 200 gitu ya. Jadi sampai dia akan meluncur ke sini dalam 1 detik. Kita cek ya. Nah, seperti itu. Jadi ini meluncur selama 1 detik. Terus biar mengulang dan mengulang terus, berarti dia harus di awal pakainya ini. Sebentar. Saya salah. Ya, benar. Oke, ini berarti posisi awalnya kita buat 200. Posisi Y-nya kita buat random ya. Pilih acak. Y itu ini ya, atas bawah ya. Kita buat berapa ini? Minus 100 sampai 100. Oke, kita coba. Kita cek. Wih, cepet banget. Tapi randomnya jalan ya. Lihat ya. Randomnya akan kelihatan ya. Oh, randomnya kelihatan. Oke, berhasil ya. Berarti ini kita jangan 1 detik, tapi kita buat apa ini? 5 detik kah? Coba. Kalau 5 detik terlalu lama. Oke, gitu ya. Sip. Atau kita buat ya 5 detik dulu. 5 detik dulu aja lah. Ya gampang-gampang dulu. Oke, sip. Terus lagi nih. Jika pipa kena burung, maka game over. Nah, berarti jika pipa oh ini dulu ya. Lebih enak pakai ini dulu. Jika pipa sampai suatu posisi, maka skor bertambah. Berarti kita pakai skor. Posisinya misalnya sampai 200 minus 200 dia langsung
tambah gitu ya, skornya. Berarti di sini masih ketika diklik, pilih selamanya, terus pakai if ya. Jika posisi X, posisi X, ini dikasih ini dulu, dikasih operator kecil, kecil dari minus 180. Jika posisi X, posisi X, posisi X, posisi X-nya seperti ini, jika posisi X sama dengan 180, maka nah jangan lupa berarti ubah. Nah, ini kasih variabel ya. Berarti buat variabel skor. Oke. Ini jadi skor. Nah, oke. Kita cek sekarang. Duh, tapi kok langsung 9 ya? Oke, berarti ada masalah. Berarti harus kita kasih jeda. Karena kenanya itu dari sini sampai sini titiknya. Berarti kita kasih, misal kita kasih jeda. Coba, jalan enggak? Oke, tetap nambahnya 1 ya. Nah, nambahnya 1 kan? Makanya dikasih jeda 1 detik. Oke. Nah, biar ini nggak nambah-nambah terus, berarti yang harus kita kerjakan, pertama-tama atur skor menjadi 0. Maksudnya ketika di awal jadikan 0. Oke, lanjut. Sudah bisa, sekarang berikutnya. Ini biar cepat, jangan 5. Untuk cek kok. Baratnya juga. Oke. Ini juga. Ya, ini saya hanya menyesuaikan aja sih. 170. Oke, sip. Terus aturan berikutnya, ketika kena peret, nah berarti kita buat if forever selamanya juga, jika menyentuh peret, ngapain nih kalau menyentuh peret, gitu ya istilahnya ya. Oke. Ketika menyentuh peret, berarti game over. Kita buat background lagi. Kita masukkan ini ya. Kita masukkan kostum di sini.
Polisi game over. Tulisannya kok biru? Bentar. Biar apa merah apa? Gitu ya. Oke. Game buat gede. Oke. Sip. Ini ya, game over. Jadi kita buat latar belakangnya dulu, game over. Terus kita lihat sekarang. Kita masuk lagi ke sini. Kita ke latar, kembali lagi ke latar ya, ke latar berikutnya. Nah, oke. Jika kena, oh ini ya, kembali sini ya, ke kode. Jika menyentuh parrot, berarti tampilan ubah latar. Terus ganti latar, ininya hilang. Ya, kita cek dulu, kita cek dulu. Oke, tapi ini enggak kok masih jalan terus, berarti kita harus buat stop all. Oke, cuma ini harus diawali dengan ketika diklik tampilannya ganti latarnya. Ini harus ke Blue Sky. Cek ya. Oke. Oke, sip. Ya. Game overnya, oh ya, ini game overnya kita buat satu lagi ya. Ketika dia kena si pinggir, game over. Parrotnya kalau kena pinggir, game over. Kita buat aja di sini. Pakai if aja, pakai if. Terus kasih sensor. Menyentuh pinggir. Nah, terus ganti latar. Sama stop all. Stop all. Berhenti. Yuk, cek. Bisa enggak? Oh, tapi ini sudah kena dulu kan. Oh, ini dikasih 5 biar. Nah, ini hanya untuk mengecek aja ya. Nah, oke, sip ya. Jalan ya berarti ya. Nah, kita kembalikan lagi ke posisi semula. Ini aja tempat. Oke, sip. Kita sekarang, oke, ini sudah, kalau sudah ini sudah selesai sebenarnya. Tapi kalau kalian ingin menambahkan, apa itu, kalau diklik sudah selesai ya. Cuma ininya kok masih ya, apa kok nggak hilang? Kita pengen ini semua hilang. Atau kita, oh ya ini biar enggak, ini di tombol. Jadi di tombol biar apa ya istilahnya, biar dia di depan terus, kita kasih front end. Pergi ke lapisan. Ini di tombol, di tombol.
biar ini ada di atas terus gitu maksudnya. Ya, oke, sip. Oke, tadi itu mau ketika game over, eee, kita ingin hapus ya istilahnya menghilangkan apa, pipa dan peretnya. Bentar, ini eksperimen sih kalau saya. Bentar ya, saya coba ya. Oke, ini pakai tadi kalau saya biasanya pakainya tak masukkan ke ini, nggak pakai forever, tapi ini coba masuk ke latar. Coba dulu, coba dulu, coba dulu. Biasa, pengen coba-coba. Sorry, bukan ini diklik, tapi ketika aku menerima hilang, maka ini juga. Ya, jeleknya saya itu kadang pengen pengen tiba-tiba punya pikiran, kalau kayak gini kayak gimana ya? Padahal enggak saya siapkan. Oke, kita cek. Oke, hilang semua, sip. Cuma sekarang kalau diklik, ya nggak keluar masalahnya. Sekarang kita tampilkan sekarang ya. Ketika di start, ganti latar blue sky, ini tampilin. Oke, kita tampilin. Oke, parrotnya juga tampil. Sip. Oke. Sip. Ya. Tadi gimana toh? Tadi jadi gini ya, kalau yang tadi itu saya buat gini. Di latar belakang saya kasih kode, ketika latar menjadi ray ini, latar belakang yang ray jadi apa? Game over, tak buat selamanya, terus siarkan hilang. Kenapa kok harus selamanya ya? Coba tiba-tiba saya bentar, bentar, bentar. Maafkan saya kalau tiba-tiba punya ide yang aneh. Oke, nggak usah pakai selamanya bisa sebenarnya. Oke, bisa juga. Oke, berarti nggak usah pakai selamanya bisa. Ya, maklum. Mencoba, coba dan mencoba. Nah, itu yang harus kalian nanti juga bisa seperti itu. Jadi ketika latar menjadi re, terus siarkan hilang, disiarkan hilang. Kemudian ketika hilang tuh ngapain? Nah, si burung perot ketika aku menerima hilang terus disembunyikan. Begitu juga dengan sprite.
Dia ketika menerima hilang, dia sembunyi. Itu ya. Berarti modenya seperti itu. Oke. Oke, sebenarnya ini sudah bisa kalian kerjakan, sudah selesai. Tapi kalau kalian ingin menambahkan, membuat menjadi lebih sulit, tadi kan kalau seperti ini kan satu-satu ya, ini kan agak renggang ya. Tapi kalau ingin dibuat lebih sulit, ini aja digandakan. Digandakan, tapi kita main detik gitu ya. Dibuat keluarnya dibuat dikasih waktu tunggu. Ini yang berikutnya. Berarti ini kita kasih waktu, ini tadi ya, ini hanya saya gandakan. Terus ini biar muncul A dulu, kemudian B gitu, kita kasih waktu. Tapi ini harus kita hide ya. Kita bunyikan dulu. Ya, kita cek ya. Oh, tapi waktunya kan terlalu cepat. Jadi kita kasih 2,5, misalnya seperti itu. Jadi intinya dia muncul, kemudian pipa kedua muncul. Berapa detik kemudian pipa kedua muncul. Itu seterusnya. Oke, gitu ya. Kita cek. Ya, seperti ini. Oke. Jadi dibuat seperti itu. Jadi pipa pertama muncul, pipa kedua muncul. Dibuat, dikasih, ini digandakan. Kemudian di awal kita kasih sembunyikan, tunggu 2,5 detik, kemudian tampilkan. Mengapa kok harus dikasih ini? Nah, pertanyaannya kan gitu. Kok nggak langsung sembunyikan, tampilin aja, gitu ya. Ya, kalau begini, ops, ops, nggak bisa saya. Nah, oke, gitu ya. Kalau mau tambah sulit. Jadi kalau mau tambah sulit, ternyata nggak harus disembunyikan. Tadi saya mencoba pertama itu harus disembunyikan dulu. Oke, berarti nggak usah. Oke, terus tunggu berapa detik ini terserah kalian ya. Kalau kalian pengen lebih cepat atau enggak. Ini hanya lebih permainannya biar lebih eh, lebih sulit itu aja sih. Jadi dikasih tunggu 2,5 detik, kemudian tampilkan. Hanya dikasih ini aja. Jadi ini tadi gandakan, digandakan, keluar sprite kedua, tambahkan di sini, tunggu 2,5 detik, tampilin. Itu. Oke, jadi apa yang kita pelajari hari ini? Kita pelajari hari ini, kita kembali menggunakan, apa ya, berarti siarkan ke tombol. Terus yang mungkin yang pertama adalah pakai, oh, nggak pakai if then ya, tapi ini pakai if semua. Semua sama sih, seperti yang kemarin-kemarin, hanya ini variasi dan kebiasaan kalian dalam nanti untuk scratch ini. Jadi intinya seperti saya tadi ya, coba-coba gitu ya. Ini benar nggak ya? Kita coba. Benar nggak ya? Nah, jadi apa ya, yang membuat kalian penasaran, dicoba saja. Kalau saya tambahkan gini, jadinya kayak apa ya? Jadi jangan takut salah di dalam mengerjakannya. Itu, oke, berarti hari ini seperti itu aja. Terima kasih semua. Selamat malam, Tuhan berkati.